partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Itu adalah pernyataan daripada Adian yang mengatakan bahwa pasti solid. Nasdem, koalisi perubahan pasti solid. Ibu Megawati juga solid dalam arti akan mengusulkan hak angket. Namun demikian belum ada kita lihat pernyataan daripada Ibu Megawati sendiri yang mengatakan bahwa mendukung atau menggulirkan hak angket, itu belum ada. Termasuk Surya Paloh juga belum ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindir dan Sindiro. Dan tentunya Pak De selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Sahroni mengatakan belum ada arahan dari Ketua Umum Nasdem untuk mengajukan hak angket. Hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Adian Napitupulu. Kita dengarkan daripada Sahroni. Kalau para capres itu 201 dan 03 bicara tentang hak angket, itu adalah ungkapan dari mereka. Toh mereka kan bagian dari proses. Pemilik dari partai politik adalah masing-masing ketua umum. Nah, ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak. Sikap ketua umum partainya enggak? Kita nggak tahu. Mengkhawatirkan takut ada gejolak gitu, Bang? Enggak, loh, itu kan omongan masalah ada gejolak atau tidak. Mana sih yang di Republik ini ya? Demikian pendapat daripada Sahroni yang mengatakan bahwa belum ada Ketua Umum mengarahkan untuk mengajukan hak angket. Hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak Ganjar, Adian, yang mengatakan bahwa pasti solid. Solid apanya? Nasdem juga belum mengatakan akan mendukung daripada hak angket. Megawati juga belum pernah mengucapkan. Sehingga aduh, bagaimana ini capres-capres Anies dan Ganjar ditinggalkan oleh ketua umum partai? Aduh. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pengusung paslon 03 tak setuju dengan pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP P3 Sarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Ya, ini adalah berita mengenai daripada P3 sendiri juga menolak daripada pendapat daripada Ganjar yang mau mengajukan hak angket. Akhirnya kita mengetahui bahwa Nasdem seperti yang disampaikan oleh Sahroni dan P3 disampaikan oleh ketua umumnya mengatakan belum ada pembicaraan mengenai hak angket. Aduh, kasihan capres-capresnya ditinggalkan oleh partai pengusungnya. Aduh. Imbauan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP P3 Sarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Ia mengungkapkan pihaknya khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, dan itu adalah merupakan pendapat daripada Pak Sarkasih Nur yang mengatakan bahwa hak angket bisa membahayakan, bisa terjadinya perpecahan. Waduh, ini bagaimana ini? Antara Capres dan Capres 01 dan 03 yang ngebet ingin adanya angket, namun demikian P3 sangat tidak setuju karena bisa menjadikan suatu hal perpecahan bangsa. Demikian juga Nasdem, tapi disampaikan oleh Pak Sahroni bahwa belum ada arahan dari Ketua Umum Nasdem yang akan mengajukan hak angket. Ini bisa gagal, ini batal hak angket ini. Jadi rame-rame tinggalkan Capres Anies dan Capres Ganjar ini. Para pendukungnya, para pengusungnya mencoba untuk menghindari daripada hak angket alias meninggalkan Ganjar dan Anies. Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra, mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Iya, ketidakadaan. Hak angket yang kini diusulkan ya, untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu presiden, Pilpres 2024, kata Yusril, berpotensi menimbulkan kaos atau kekacauan. Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil Pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir,
kata Yusril saat dimintai konfirmasi. Betul, apabila nanti sidang, berbagai macam sidang, ada sidang di MK, ada sidang di Bawaslu, kemudian ada sidang hak angket, hak interpelasi, ini akan berlarut-larut dan tidak ada suatu kejelasan antara yang menang dan kalah. Itulah yang namanya politik. Ya, saya sampaikan bahwa itu adalah ya abu-abu begitu ya bro ya. Sehingga menurut saya sudahilah mengenai pergerakan daripada politik ini, lebih baik diselesaikan dengan secara hukum saja. Kalau tidak, kalau persoalan mengenai administrasi ke Bawaslu, kalau mengenai masalah hasil suara itu ke Mahkamah Konstitusi, itu sudah jelas, ranahnya sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Margarito Kamis. Soal pemilukah yang mau diangketkan atau tindakan presiden yang diangketkan? Iya. Itu mesti dibikin clear dulu. Harus jelas dulu begitu ya. Kalau mereka masuk ke materi angketnya nanti, kalau ya materi angketnya ada pemilu, maka Undang-Undang 7 2017 itu menghalangi materi ini menjadi materi angket. Isu pemilu itu menjadi angket. Menghalangi. Isu pemilu. Bukan menghalangi penggunaan hak ya, tapi materinya terhalang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Konteks undang-undangnya? Kenapa terhalang? Karena Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu mengatur seluruh hal ihwal pemilu. Sengketa pemilu. Satu di antaranya yang diatur adalah kalau sengketa administrasi pemilu. Bawaslu. Bawaslu itu administrasi. Hasil Mahkamah Konstitusi. Clear itu. Undang-undang yang dibikin oleh orang-orang DPR ini. Mas Bang Doli dan nggak tahu Pak Saiful ini di DPR atau enggak. Begitu ya. Jadi jelas ya mengenai sengketa pemilu kalau masalah administrasi Bawaslu. Dan kalau masalah hasil yang disengketakan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan ranahnya DPR. Kalau DPR adalah politik. Kalau politik kan tidak ada suatu kepastian. Kepastian hukum tidak ada karena itu adalah kebijakan politik. Namun demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Margarito bahwa kalau urusan pemilu kan harus fix ya, harus final, harus mengikat dan itu adalah hukum yang berbicara. Hukum adalah antara iya dan tidak, bukan abu-abu. Kalau politik kan bisa abu-abu ya. Nah kalau hukum adalah, kalau masalah administrasi ya silahkan Bawaslu nanti yang memutuskan. Namun demikian masalah hasil pemilu, menang dan kalah adalah Mahkamah Konstitusi yang menentukan. Itu adalah hukum yang berlaku untuk menentukan kalah dan menangnya. Oke, saya kira kabar hari ini terima kasih dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.